Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan keberlimpahan kehidupan, baik itu keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman, semua karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu bapak yang saya hormati dan sahabat semuanya, untuk topik malam hari ini sesuai undangan di WA grup kita, di grup Tilawah Fahmil Quran, yaitu cahaya di atas cahaya. Dalam rangka meniti ke dalam diri, maka branding kita adalah cahaya petunjuk atau Nurul Huda. Nur itu cahaya, Al-Huda adalah petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, bahasa dari cahaya itu kalau Al-Quran itu nur, maka nanti ada nurun ala nurin, ya. Nurun ala nurin. Kok yang depan nurun, kok yang belakang nurin, karena ada huruf jar ala, dan begitu ya. Jadi dengan ayat-ayat kita untuk bisa mendapat kecerdasan semesta ini. Nah, untuk mendapatkan kecerdasan semesta itu memang harus latihan. Ya. Kadang latihannya itu digoncang sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, tapi itu sebenarnya baik untuk jiwa. Jadi sering saya sampaikan, ya, sesuatu yang mengenakan itu kadang pikiran tidak suka, badan tidak suka, tapi sebenarnya itu untuk pupuk spiritual, untuk pupuk jiwanya itu naik kesadaran, naik keinsafan. Maka ini harus kita cintai. Jadi kalau cinta itu kan datangnya dari jiwa atau dari roh, ya. Tapi kalau suka itu datangnya dari pikiran. Sedangkan nafsu itu datangnya dari tubuh. Nah, ini harus kita sadari, kita sebagai manusia, oh ternyata fungsi kita ini bukan hanya nafsu jasmani, tapi juga pikiran dan juga jiwa ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang terbaik. Dan kita juga bisa mendapatkan pelajaran yang terjadi itu di semesta besar atau makrokosmos, dan juga yang terjadi dalam diri kita atau semesta kecil ini. Maka kuncinya juga di dalam Surat Fussilat ayat 43, ya, yang sering kita sampaikan. Nah, untuk memahami ayat memang kita juga memandu dengan ilmu yang canggih, ya, karena memang kadang kita itu didoktrin oleh kelompok yang memahami itu harus paham salafus saleh misalnya gitu. Salaf itu orang dahulu, saleh orang yang soleh. Kalau berhubungan dengan ibadah mahdhah, wudu, sholat dan lain sebagainya, itu tidak masalah, harus memang fahaman orang-orang yang dulu. Tapi untuk yang teknologi modern, ya, yang berhubungan dengan kita
mentadabur samawat, mentadabur bintang, planet, supercluster, dan semesta raya ini harus dengan ilmu-ilmu yang paling mutakhir. Maka kalau di Amerika itu kan ada seorang suami istri punya anak dinamai dengan Hubble. Ya. Hubble ini setelah besar kan dia menciptakan teleskop, bisa untuk memotret angkasa. Maka dia mengetahui oh ternyata yang kita potret ini sebetulnya ya bintang ini sudah beberapa puluh tahun sudah tidak di situ karena cahayanya sampai sini itu baru sekarang. Karena kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Kalau jaraknya itu miliaran atau triliunan kilometer, berarti kan bumi sampai sana itu memerlukan waktu, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang cahaya baru sampai di sini. Nah, itulah maka kita harus mengusikan, yaitu dalam kita kajian ini memahami untuk mendapatkan makanan jiwa. Kita mulai dari ayat dulu ya. Kita belajar, kalau belajar itu kan kalau dulu kan kita waktu sekolah itu kan dikasih dalil tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat kan begitu. Untuk ilmu itu wajib untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan itu memang ya sesuai dengan ayat itu kan. Ayatnya suruh belajar kok. Ya. Dalam surat Nur itu artinya cahaya. Jadi karena kita membahas cahaya, maka Nur itu artinya cahaya. Surat ke-24 itu cahaya. Sedangkan ayat pertamanya berbunyi demikian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'allakum tadzakkarun ya, yang artinya ya suratun surat ya. Anzalnaha telah kami turunkan, ini fi'il madhi, surat itu, wa faradnaha dan diwajibkan untuk memahami, hanya kembali surat, wa anzalna dan kami turunkan fiha di dalamnya itu ayatin, ini jamak ya, bayinatin yang menjelaskan, yang terang, yang jelas la'allakum agar supaya kamu tadzakarun menjadi orang yang ingat. Selalu ingat, nek cara Jawa selalu eling lan waspada kan begitu. Jangan terlupa. Nah, maka ya kita mengingat wahyu pertama itu adalah Iqra. Iqra suruh membaca. Ya. Nanti apa yang dibaca? Kita lihat dulu supaya kita nanti ini prolog dulu, nanti kita sampai cahaya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan begitu kan ayatnya ya. Bacalah dengan asma Tuhanmu yang menciptakan. Ya, yang menciptakan. Nih, menciptakan, kholak yang menciptakan kita seorang anak ya. Ini anak itu lucu ya, nek masih kecil. ya. Ya. Maka sebenarnya kalau orang belajar itu ya berfungsi juga sebagai seperti anak. Anak itu lugu, jujur ya toh. Tapi kadang bapak ikut ngapusi. Anaknya balita, "Nduk engko nek ana tamu kok nduk bapak ora ono ya, bapak ning jero." Ya kan mulai ngapusi ini. Anak itu ndak mau ngapusi ya. Malah tikoni bapak enten anu akene bapak mungkin ngendika bapak mboten enten. Padahal lah jane ning omah ora wonten. Saking jujure kan begitu ya. Ya. Jadi kita suruh membaca yang diciptakan ya. Ini Bapak Ibu enggak tahu semua nih foto ini siapa, yang tahu saya semua. Ini ragil saya waktu kecil ya. Ya.
Nah, tadi membaca yang ceritakan tentang kejadian manusia. Kita membaca tumbuh-tumbuhan, ya. Dalam Al-Quran itu kan ada istilah jahe, ya, membaca Al-Quran, ya. Di dalam ayat itu disebutkan, ya, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Jadi dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Ya. Ini kalau dalam bercampur ya nih, tapi tulisannya kurang P. Ya, jahe itu kan lambang apa? Ya kesehatan yang untuk darah itu menjadi lancar gitu loh Pak. Maka kalau para ahli formulator herbal malam itu paling bagus minum jahe tanpa gula supaya darah itu yang tadinya siang makan warna-warna, ya, ada sampah-sampah itu karena kita minum jahe menjadi lancar. Nah, maka jahe itu juga lambang kelancaran dalam kita belajar ini. Dulu kan pernah saya sampaikan di kalau tidak salah mudik rohani itu juga saya sampaikan. Kemudian jahe ada degan dan lain sebagainya, itu kita belajar ini ada wedang uwuh, ya. Yang produsen wedang uwuh ini juga go public. Ya. Nah, sekarang kita membaca alam. Kalau tadi membaca ciptaan manusia, hanya ini sekedar dulu karena nanti topiknya ke dalam, ya. Baca tumbuh-tumbuhan, nabati, membaca alam. Nah, nanti ada ayat nurun ala nurin, ya, ini ya. Nur cahaya di atas cahaya. Tema kita kan ini, ya. Jadi nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Maka cahaya itu penting dielaborasi, Pak. Ya. Karena kan manusia ini percikan dari ruh Allah, ya. Kalau dalam surat Hijr ayat 29 itu, ya, kita ini percikan dari ruh Allah. Kita lanjut dulu. Di sini disebutkan, ya, wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdho, dan kami hiasi angkasa dunia itu dengan bintang-bintang berapi dan penjagaan. Jadi sama, ya, itu bisa, ya, angkasa itu, tapi secara ayat metafora, bahwa sama itu kalau ada langit 7, ya, itu leher ke atas ini, maka kita kalau investasi itu harusnya leher ke atas, ya, langit yang 7, 2 lubang telinga, 2 lubang mata penglihatan, 2 lubang pernafasan, dan 1 lubang pembicaraan, 7, ya. Kalau kita langit yang dekat bisa ke sini, bisa ke sana, karena simetri alam semesta dan dalam diri kita itu simetri, ya. Jadi kita langit, ya. Ini para astronot. Nah, kita mengajak ke tema, ya. Ini ayatnya yang pokok, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajatin. Azujajatu ka'annaha kaukab. Dzurriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatin, ya, zaitunatil la syarqiyatin wala ghorbiyatin. Yakatu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi ma yasha wa yatribu lahul masala linnasi wallahu bikulli syai'in alim, ya. Ini surat Nur ayat 35. Ini ayatnya memang keren, ya, karena
Sebelum kita melihat apa terjemahannya dulu, kita lihat di sini dulu ya. Allah nurus samawati ya wal ardi. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya, tapi kalau di terjemahan dulu di situ dikasih kurung apa ya, coba sebentar. Nanti terjemahannya ada di, kita lihat dulu. Saya pakai terjemahan yang Fahmil Quran dulu ya. Allah itu nur cahaya samawat dan bumi, langit dan bumi. Perumpamaannya ya, ini perumpamaan cahayanya seperti ruangan di dalamnya ada pelita. Pelita itu ada di dalam kaca. Kaca itu seolah-olah kaukab. Karena cahaya dalam diri yang beriringan dinyalakan dari pertumbuhan atau jiwa yang diberkati. Mengkilap tidak di timur dan tidak pula di barat, tetapi di sekelilingnya atau melingkupi. Hampir saja yang mengkilap itu menyala walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Jadi alam semesta ruhani, alam semesta yang sana ya terdiri dari susunan nur ilahi yang semuanya bercahaya. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki, dan Allah mencontohkan permisalan itu untuk manusia, dan Allah Maha mengetahui atas setiap sesuatu. Dan ini mencontohkan untuk manusia ya, amsalannya. Ya. Kembali ke ayatnya ini dulu ya. Di sini memang ya ada kata kaukab, ada kata-kata zaitun ya. Kemudian ada kata nur yang kita bahas. Kita lihat penjelasan dulu. Ya, miskah itu lubang cahaya atau jalan cahaya menuju jiwa. Karena kita membahasnya dari apa? Translasi, kemudian kita interpretasi, kemudian kita ekstrapolasi. Ya. Jadi supaya kita mendapatkan syariatnya juga mendapatkan hakikat dan ma'rifatnya. Miskah itu lubang cahaya yang menuju jiwa. Kaukab, bintang yang bercahaya, dalam diri ada cahaya yang tidak perlu api. Itu adalah cahaya jati, cahaya di atas cahaya. Nah ini. Jadi nanti akan saya jelaskan ya, temanya cahaya di atas cahaya. Ya. Kalau kita pahami secara translasi, secara kulit saja, ya udah planet bintang di sana bercahaya dan sebagainya. Padahal dalam Al-Quran itu makrokosmos dan mikrokosmos yang ada di dalam diri kita itu simetri, ya, simetri. Maka bintang yang bercahaya dalam diri ada cahaya yang tidak perlu api, itu adalah cahaya jati, cahaya di atas cahaya. Kemudian zaitunatin, sarana untuk menemukan kaukab, bintang yang bercahaya dalam diri kita. Zaitun itu kan ya begini ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diri kita ini kan tadi kan ada ayatnya lubang yang tidak tembus. Kita punya apa? Karena manusia ini percikan roh Allah ya. Kita punya mata ya. Ini kan mengkilap, mata kita ini mengkilap. Lantas ada cahaya tapi tidak tembus, tidak tembus. Istilahnya kalau ada seperti lubang, tapi lubang ini bisa menampung cahaya tapi tidak berlubang itu. Nah disinilah kita melihatnya itu cahaya dari Allah, karena kita makhluk cahaya, makhluk roh, makhluk rohani, ya. Yang kita melihat itu bukan pakai mata penglihatan ini, tapi pakai mata penglihatan batin. Penglihatan kolbu, hati nurani, ya. Maka dalam jiwa ini ada sudur, dalam sudur ini ada kolbu, kolbu sebagai detektor, dan di dalam kolbu ini, ya, ada fuad. Fuad itulah tempat hati nurani yang menampung cahaya di atas cahaya itu. Maka lubang yang jalan menuju jiwa, cahaya tadi, ya, bintangnya yang bercahaya dalam diri. Ada cahaya yang tidak perlu api, kan tidak perlu api, cahaya yang di dalam kita diri masing-masing tidak perlu api. Kalau kita sudah mendapatkan tadi yahdillahu linurihi mayasa.
Ya, sering kajian saya kan saya tutup dengan yahdillahu linurihi mayasa. Yahdi Allah menunjuki, ya, yahdillahu Allah menunjuki, linurihi untuk cahayanya, cahaya semesta ruhani. Mayasa siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang kendaki? Sering saya beri keterangan yang berkehendak, Pak. Kalau yang berkehendak ya tidak bakalan mendapat itu kan begitu. Jadi Allah itu tidak pilih kasih. Wah, ini tak kasih cahaya, tidak begitu. Siapa yang menjemputnya? Allah itu hanya memberikan fasilitas sebagai fasilitator. Rezeki sudah dihamparkan di planet bumi ini. Terserah manusianya. Mau tidur nyenyak, tidak kerja, males-malesan, udut mangan, turu, apa kerja. Misalnya demikian. Kan ada hukum kausalitas sebab akibat. Dan sarana untuk menemukan kaukab bintang yang bercahaya dalam diri kita itu adalah zaitun yang istilahnya kalau di luar secara jasmani ya zaitun, tumbuh-tumbuhan zaitun, dan itu ada buahnya yang mengkilap, ya, mengkilap. Maka kalau lensa kita ini bersih, Pak, ya, yang dohir ini lensa mata kita ini bersih, itu melihat bisa terang, Pak. Lah di dalam sini jiwa kita kalau bersih, ya, kita menampung cahaya itu juga terang sama saja. Kan saya sering pakai analogi, ya, membuka mata kolbu itu kalau secara fisik membuka toko, membuka warung, nanti ada rezeki. Kalau Pak Guru membuka mulut, penyanyi membuka mulut, itu ada rezeki masuk. Tapi kalau diam tutup, warungnya tutup, ya, mulutnya tutup, nggak ada rezeki masuk. Nah, termasuk yang di dalam sini kalau kita ekstrapolasi ke dalam, ya, kalau kita mau membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, maka cahaya itu akan masuk. Tapi kalau lensanya kotor, ya, mata kita ini kotor, mungkin kebanyakan susu atau kebanyakan telur, kan enggak, kurang buah akhirnya kotor. Nah, ini kan juga melihat juga tidak jelas misalnya seperti itu. Termasuk yang di dalam, kalau virus-virus spiritual yang kotor mengotori, ya, maka akan menjadi penghalang. Ya, la yamusuhu, ya, la yamasuhu ilal mutahharun. Tidak bisa menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, surat Waqiah kan begitu, ya. Nah, cahaya ini kan bisa berbentuk gelombang, ya, kadang berbentuk partikel. Maka roh kita ini berbentuk itu. Kemudian cahaya itu bisa mencerahkan. Maka kebalikannya itu adalah dulumat. Nur kebalikannya dulumat, dalam ayat seperti itu. Surat Ibrahim ayat 1 kalau punya buka itu mesti, ya, mengeluarkan dari gelap ke cahaya. Nah, maka cahaya di atas cahaya ini adalah yang ditunjukkan Allah kepada kita yang berhubungan dengan hidayah. Yahdilah. Jadi hidayah atau petunjuk itu. Dan itu level-level, ya. Karena memang kesadaran manusia ini juga level-level, ilmu juga level-level, background juga berlevel, maka kita ibaratnya sering saya sampaikan bahwa ayat Al-Quran itu seperti seorang ibu, ya, menaruh sarapan anaknya yang kuliah, yang SMP, yang PAUD, mesti naruh makanannya di bawah. Semua bisa, tinggal tergantung kita untuk mau mengambil makanan itu atau tidak. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kita pahami secara hakikat tadi, ya. Sekarang coba supaya mendapat pencerahan. Jadi bukan hanya tadi sudah saya singgung secara hakikatnya, bahwa kita harus mendapatkan cahaya di atas cahaya. Syaratnya adalah lensa mata kita yang ada di dalam ini harus bersih. Maka tadi saya sebutkan translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Kalau kita melihat ayat hanya kita baca, ya, kemudian kita terjemahkan, tidak kita pahami, yaitu hanya kita, ya, kurang paham. Kita interpretasi, proses peninjau data, menarik kesimpulan yang relevan menggunakan berbagai penelitian analisis. Jadi sehingga kita
ayat itu mengalami sendiri, Pak. Jadi pengalaman kita masing-masing itu untuk mendapatkan cahaya di atas cahaya itu berbeda-beda. Tinggal kebersihan jiwa kita itu masing-masing seperti apa. Dan pengalaman hidup itu adalah guru yang paling baik dalam kita mendapatkan spiritual ini, mendapatkan cahaya Allah, khususnya semesta rohani yang bercahaya ini. Memang diri kita jalannya berbeda-beda, kurikulumnya berbeda-beda, tapi sebenarnya intinya kita tidak mencengkeram yang kita sukai, tidak menendang yang tidak kita sukai. Semua harus kita terima dalam keadaan netral atau sama saja, sehingga kita bisa mengekstrapolasi, menyampaikan sesuatu yang lebih mendalam, melebihi eksplisit data yang topik yang ada. Jadi ayatnya cuma bunyinya seperti itu lah, kita kaukab itu seperti ini, zaitun seperti ini, kemudian bintang cahaya itu sebenarnya cahaya yang lewat mata batin atau hanya cahaya di Tuhan. Itu kan kita sudah mengekstrapolasi. Nah, untuk mendapatkan cahaya memang salah satunya juga kita semangat untuk menulis dan berdakwah. Ini hanya tambahan saja. Lantas untuk mendapatkan cahaya di atas cahaya, maka kita gagahkan jiwa kita untuk menggapai cahaya dengan semangat muda. Sebab apa? Kalau saya tidak memotivasi Bapak Ibu semua, karena kan di sini 30 tahun ke atas semua ya. Tidak ada yang 30 bawah. Maka harus gagahkan jiwa ya. Seperti Nabi Zakaria itu yang saya sampaikan berulang-ulang ya. Jadi semangat ya, semangat muda. Kita lihat contoh-contohnya ya, misalnya Nabi Ibrahim, pemuda yang pemberani ya, karena berani karena benar. Kalau pengen baca di dalam ini surat 21 surat Al-Anbiya ayat 60 ini. Qalu sami'na fatang yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala. Berhala ini yang mencela ini bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim itu dengan orang-orang yang bikin berhala disembah sendiri itu berani, Pak. Sehingga berhala yang kecil-kecil itu dipakai ini petel ya, itu geli. Terus yang gede dhewe iki dicekeli. Cekeli. Lah sapa kuwi sing ngrusaki apa? Ibrahim ya kuwi lek nyekel kuwi gede kuwi no. Wong e jawab, ya ora mungkin. Lah ngor genah manu ora mungkin kok tok sembah kan gitu. Kan harus pakai putar itu ya. Itulah. Jadi kita punya semangat seperti Ibrahim. Kemudian semangat seperti Ashabul Kahfi ya. Ini ada Fityah, itu pemuda ya. Kan tadi semangat pemuda mendapat petunjuk ya, mendapat ilmu. Jadi kan biasanya komunitas anak muda itu kan berani-berani ya. Tapi kadang beraninya sok keladuk wani kurang duga ya. Tapi kita yang sudah tua hanya secara ya kejiwaan melihat, gagahkan jiwa itu ya, seperti tadi Ibrahim kemudian Ashabul Kahfi ya. Ini sudah kita bahas di dalam gua rohani ya, pelajaran yang lampau itu karena ayat metafora untuk menitik dalam diri ya, para pemuda dan juga anjing dan gua ya. Itu sampai 2 sesi kalau tidak salah ya. Jadi bisa nanti di setel lagi tentang gua rohani ya. Itu mendalam tentang surat Kahfi. Jadi kalau malam Jumat jangan dibaca terus saja, tapi juga dipahami dengan mendalam, sehingga akan mendapatkan pemahaman, mendapatkan cahaya yang bisa merasuk di dalam diri kita. Kemudian anak muda Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ini dalam surat Yusuf ya, ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhus su'a wal fahsya innahu min ibadinal muhlasin. Jadi ini cerita Yusuf ya, ini ada kata-kata muhlasin dan burhan ya. Bentar, ini ceritanya Yusuf ini kan ketika dia itu apa, maaf ya istilahnya dengan istri Perdana Menteri ya, pintunya ditutup supaya Yusuf ini ladeni, tapi Yusuf tidak mau. Karena apa? Karena di sini laula an ro'a burhana robbi, karena ada burhan. Burhan itu tanda bukti atau peringatan dari Allah. Sebenarnya Yusuf ini juga ya minat sebetulnya ya, karena ya itulah ya hukum tarik menarik pria dan wanita. Tapi karena dia mendapatkan cahaya atau burhan dari Allah sehingga menjadi orang-orang mukhlasin, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu walaupun dalam kekotoran masih terlihat bersih gitu loh. Jadi kalau nanti kita membahas ikhlas itu kan dalam surat 16 ayat 66 atau berapa itu kan hewan itu mengeluarkan kotoran, juga mengeluarkan darah, juga susu. Nah itu ibaratnya itu susunya itulah. Nanti ada kata kholis di situ, tapi ini bab sendiri ya. Nah, tapi semangatnya Yusuf ya, selalu anak muda yang istilahnya selalu move on dan move in. Move in ke dalam juga move on keluar. Kemudian Nabi Musa, dalam Al-Quran itu malah Nabi Musa itu banyak sekali disebutkan Pak ya. Musa ya, ini ayat kan sudah saya sampaikan waktu tema kita, topik kita memilih suami ya. Memilih suami itu syaratnya al-qawiyul amin, qawiyul yang kuat, amin yang terpercaya. Nanti bisa juga di setel kembali yang temanya, topiknya itu memilih suami. Dan anak muda Musa ya, walaupun dia tadinya istilahnya terlantar sampai tempatnya Su'aib, tapi karena dia menolong anaknya Su'aib ya, waktu mengembala domba, untuk tempat minumnya ditutup yang laki-laki, anak Su'aib dua perempuan ini belum bisa memberi minum dombanya, lantas datang Musa. Jadi nek kalau nurut Quran ini wong cah wedok iya untuk nyambut gawe Pak. Biasanya kan wah di rumah wae. Nanya Nabi Su'aib itu kan iya. Ya kadang tadi saya sebutkan pemahaman salafus soleh itu yang berhubungan dengan, atau kalau muamalah ya, itu harus kita boleh-boleh saja melihat Qurannya dulu. Jangan kita mengharamkan yang Quran itu menghalalkan. Nanti kita malah melebihi menjadi Tuhan. Ya. Nah, kuat fisik, intelektual. Jadi fisiknya ya kuat, ya pinter loh. Ini untuk perempuan ya. Kemudian terpercaya itu punya moral, punya spiritual. Jadi nek perempuan mau cari jodoh nek secara terpercaya, moral, spiritual itu ya subuhan yang masjid. Biasanya nek pemuda subuhan yang masjid itu moral spiritualnya itu mesti baik. Tinggal nanti dilihat fisiknya ya. Kalau mabah kita kan bibit, bebet, bobot kan begitu ya. Itu karena tergantung ya seseorang untuk menilai. Ya ini semangat untuk supaya cahaya bisa dalam diri kita. Nah Bapak Ibu sekalian ya, ini tema yang berhubungan dengan cahaya di atas cahaya, yang intinya adalah ya kita membersihkan lensa ya, batin kita, lensa mata kita. Karena kan cahaya itu hubungannya dengan mata, tapi bukan mata di kepala,
tapi mata di dalam. Kalau mata di dalam ini lensanya bagus, ya, insya Allah bisa ya, mendapatkan cahaya yang menuju jiwa. Bintang yang bercahaya dalam diri, ada cahaya yang tidak perlu api, itu adalah cahaya sejati, cahaya di atas cahaya. Jadi nurun ala nurin itu sebenarnya cahaya sejati yang kita bisa menghadirkan, kita mendapatkan cahaya sejati. Karena kalau tidak mendapatkan cahaya sejati itu kan orang itu kan ya mudah galau, ya, mudah marah, mudah sakit hati, mudah dendam, mudah iri, ya, sidik-sidik karo wong liya ngerasani, menilai, memberi nilai raport apalagi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mendapat cahaya ini akan berpikir ya, wah mikir ini ke dalam, saya memperbaiki diri, yang tadinya suka ngerasani, tidak ngerasani, yang tadinya suka marah-marah sudah menjadi sabar ya, dan lain sebagainya. Semua tergantung pada diri kita untuk merubah karakter, karena pencerahan itu perubahan. Tanpa perubahan tidak ada masalah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi kolektor ilmu, ngaji sana ngaji sini tapi tidak ada perubahan. Itu namanya kolektor ilmu. Cik nesu yo gamane nesu, merengut yo kayaknya merengut. Itu namanya kolektor ilmu. Tapi kita ngaji seminggu sekali 2 kali, tapi kita praktekkan gitu. Jadi langsung praktek. Mari agama itu praktek ya. Setelah kita belajar paham ya, learning to know, kemudian kita learning to do, kita praktek. Setelah kita praktek, kita learning to be, menjadi, karena kita praktekkan tiap hari, kita menjadi baik seperti itu, kemudian baru learning to live together. Kita bersama-sama masyarakat yang banyak ya, menjadi umat yang bermanfaat untuk di semesta ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan nanti bisa setelah ini, tapi nanti setelah selesai saya minta waktu 3 menit untuk memberikan pengumuman dulu ya. Jadi intinya itu, semoga kita mendapatkan cahaya dari Allah yang berhubungan dengan jiwa kita, sehingga diri kita ini bercahayanya juga sampai nanti kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan ini semuanya adalah melalui siklus dan proses. Kita juga harus memahami siklus, memahami proses, sehingga apa yang terjadi dalam diri kita ini sebetulnya adalah hal-hal yang kita tanam. Maka Fahmil Quranul Huda juga menjadi gerakan ilmu, berani maju menuju pencerahan, mengutamakan kebersamaan, sabar atau tahan godaan, kuat dan terpercaya. Jadi 5 ini kalau kita sudah kajian ini kan gerakan ilmu, kemudian berani maju menuju pencerahan ya, kita harus ada perubahan menuju pencerahan. Kemudian kita juga mengutamakan kebersamaan, ojo mikir awake dhewe, harus mikir yang lain ya. Maka saya sampaikan, kita kajian ini kan absensi, kalau tidak datang apa sakit atau apa ya. Ya, kalau Pak Solikun tadi pamit, ya, misalnya seperti itu. Jadi, oh ternyata sehat, ya, gitu. Itu kan kita ada kebersamaan. Kemudian dalam kita sekolah kehidupan, ini sabar atau tahan godaan. Kalau sekolah akademik universitas sana Pak, itu lulus semua Pak, nggak ada yang nggak lulus, ya, termasuk sekolah itu semua lulus, biasanya gitu. Tapi kalau dalam sekolah kehidupan, itu kadang ada yang orang lulus, ya, remedi we. Demen duwe masalah kalau bojone bab kuwi, tahun iki kuwi tahun mburi yo gur kuwi meneh bape. Ora rampung-rampung ujiane misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau selesai ini nanti akan dan menjadi kuat dan terpercaya ya, Qayyul Amin tadi, karena sudah mendapatkan cahaya dari Allah atau saat ini cahaya. Jadi demikian, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.